Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Dewi Mulia Mega Surya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran di kelas 12 mata pelajaran tipe shoot pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, saya absen satu persatu ya. Sela ada? Oke. Aldi? Oke. Nisa? Sawat? Nagan? Sekarang sebelum mulai pembelajaran silahkan berdoa. Yana dibimbing doa ya. Ya Bu. Mari teman-teman berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Yana. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah tahu materinya apa? Tahu ya. Apa Nurhayati? Tipe shoot. Oke, bagus. Nah, anak-anak, kalian tahu kan foto yang digunakan di ijazah, foto yang digunakan di KTP dan lain sebagainya, itu kan tidak full semuanya dari kepala sampai kaki diperlihatkan. Nah, itu biasanya foto yang digunakan itu ukurannya seberapa? Ada yang bisa menjawab? Saya tahu Bu. Oke, silakan Agan. Dari atas sampai dada. Atas apa Mas? Atas langit? Atas kepala Bu. Oke, good. Jadi dari atas kepala sampai dada itu biasanya digunakan foto di ijazah, di KTP dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari apa tadi? Tipe shoot. Oke, bagus. Jawabannya Naban. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan mempelajari tentang tipe shoot. Nah, sebelum mempelajari tentang tipe shoot, di sini Bu Siska akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Indikator pencapaiannya yaitu menjelaskan konsep dasar berbagai tipe shoot, membedakan berbagai tipe shoot, menganalisis berbagai tipe shoot, memproduksi berbagai tipe shoot, memilih objek tipe shoot, membuat berbagai tipe shoot sesuai naskah, mengemas berbagai tipe shoot sesuai naskah. Dari indikator pencapaian kompetensi tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan konsep dasar berbagai tipe shoot, membedakan berbagai tipe shoot, menganalisis berbagai tipe shoot. Oke, shoot, semangat ya. Nah, yang keempat apa? Memproduksi berbagai tipe shoot. Yang kelima, memilih objek shoot. Yang keenam, coba Nisa dibacakan. Yang keenam, membuat berbagai tipe shoot sesuai naskah. Oke, membuat berbagai tipe shoot sesuai naskah. Yang ketujuh, Ega, coba dibacakan, kelihatan nggak dari belakang? Oh, nggak kelihatan. Oke, Stella, silakan dibacakan, Stella. Mengemas berbagai tipe shoot sesuai naskah. Oke, good. Jadi yang ketujuh yaitu mengemas berbagai tipe shoot sesuai naskah. Anak-anak, apa sih pentingnya kita belajar kamera? Pentingnya kita belajar tipe shoot. Manfaatnya itu apa untuk kita? Ada yang bisa menjawab? Oke, Nisa menjawab apa nih kira-kira Nis? Belajar kamera dan tipe shoot perekaman gambar itu penting dan bermanfaat. Ketika mempelajarinya dengan baik, maka kita akan mendapatkan keterampilan. Iya. Dan keterampilan tersebut dapat diterapkan di dalam masyarakat. Dan tidak hanya itu Bu, kalau kita sudah terjun ke masyarakat menggunakan keahlian yang kita miliki, maka kita akan mendapatkan penghasilan Bu. Oke, bagus. Good. Tepuk tangan untuk Nisa.
memiliki kamera foto, kita bisa membuat video, bisa memotret, kita ke dalam masyarakat itu manfaatnya banyak. Nah, karena kita punya keahlian, akhirnya biasanya nanti ada job-job dari luar. Job apa contohnya? Mantenan, sunatan, apalagi acara wisuda, acara ulang tahun dan lain-lain. Nah, itu akan menghasilkan uang atau income kepada kita. Oke, good. Nah, jadi habis ini saya tayangkan sebuah video, kalian menyimak ya, disimak. Kira-kira ini nanti masuk ke tipe shoot apa ya? Gitu ya, disimak dulu aja, oke? Disimak dengan baik. Extreme long shoot atau full shoot, itu diperhatikan ya. Oh, kalau tampilannya secara luas berarti termasuk apa? Oh, objeknya sangat terlihat kecil, misalnya berarti extreme long shoot, di situ diperhatikan. Anniversary SMK dan ke-15 tahun. Penampilannya ada penampilan tari. Nah, kalau misalnya penampilan tari itu ketika kita pengen melihat mimik wajahnya, berarti kita menggunakan tipe shoot apa biasanya? Itu beda. Oh, ketika pengen melihat kepakan tangannya, selendangnya, itu tipe shoot yang digunakan juga berbeda. Di situ tipe shoot itu juga harus diperhatikan ketika kita akan merekam atau mengambil gambar. Nah, seperti ini diperlihatkan lekuk tangannya, seperti ini dilihatkan badannya, wajahnya. Tidur dong, ayo semangat, sudah ngantuk, sudah capek ya, tangannya diangkat ya, semangat ya. Nah, kalau seperti ini berarti tipe shootnya apa? Mid shoot kah? Full shoot kah? Nah, ini apa? Full shoot ya? Yes, full shoot. Kalau misalnya ada tari Bali yang melihatkan matanya noleh kanan kiri, itu berarti pakai apa? Close up. Close up bisa. Extreme close up bisa. Oke, good. Perhatikan ya, nanti pasti akan saya tanya. Perhatikan sampai selesai. Sebentar lagi, perhatikan sampai selesai. Biar ketika ditanya paham. Oke, sudah selesai ya? Iya. Nah, ada apa saja kira-kira tadi di sebuah tayangan itu tipe-tipenya? Banyak itu apa aja? Extreme long shoot, oke, good. Apalagi? Very long shoot, oke, apalagi? Close up, good. Apalagi? Medium, apalagi? Satu lagi apa?
full shoot. Oke, good. Jadi setiap tipe-tipe itu fungsinya juga berbeda sesuai dengan tujuan dan detail masing-masing objek, gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang saya tanya, apa sih tujuan dari? Oke, sekarang saya tanya ya, apa sih tujuan dari tipe shoot extreme close up pada produksi video? Pesan apa yang dihasilkan dari tipe shoot extreme close up tersebut? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Saya Bu. Oke, good. Tipe Siapa shoot- tadi namanya? Oh ya, Nur Hayati. Oke, disampaikan Mbak. Tipe shoot extreme long shoot mampu menggambarkan emosi detail. Tipe shoot extreme close up mampu memberikan emosi detail Bu. Misalnya ketika mata menangis maka akan terlihat tetesan air mata dan akan membuat penonton ikut merasakan kesedihan. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Nur Hayati. Jawabannya sangat bagus. Jadi extreme close up itu close up-nya, detailnya itu sangat terlihat Bu. Misalnya ketika melihat mata, ya mata menangis. Jadi di situ ekspresi tetesan matanya sangat terlihat. Sehingga penonton yang melihat itu akan ikut merasakan apa yang dilihat. Ada yang suka lihat drama Korea? Suka? Ya. Biasanya gimana? Lihat kalau adegannya nangis, air matanya menetes, ikut sedih nggak? Enggak, yang cowok enggak Bu, saya kan enggak nonton. Oh, nonton ya. Kalau yang cewek, ikut sedih nggak? Ikut nangis, nggak hanya sedih ya. Nah, itulah salah satu fungsi atau tujuan dari tipe shoot extreme close up. Jadi tipe-tipe shoot di sini ada macam-macam, tidak hanya ada satu. Nah, yang pertama yaitu apa? Extreme long shoot atau sering disebut sebagai EL. Nah, EL atau extreme long shoot merupakan gambar untuk objek yang semakin mengecil, ya. Itu semakin mengecil di sini seperti contohnya terlihat ya. Sehingga untuk manusia diibaratkan seperti sebuah bola yang berada di tengah lapangan. Lapangan itu kan ukurannya berapa? 100 meter ya? Kali berapa? Yang laki-laki 100 kali berapa lapangan bola itu? Nggak tahu Bu, pokoknya 100 tahunya. Oke, nggak apa-apa. Jadi diumpamakan seperti lapangan bola ya, yang panjangnya 100 dan bolanya kecil. Itulah contoh yang dimaksud dengan tipe extreme long shoot. Nah, pada umumnya tipe ini atau tipe ES ini digunakan untuk menunjukkan ruang secara totalitas. Jadi ruangannya itu lebar, ya, luas, total, objeknya hanya kecil. Sampai sini paham extreme long shoot? Paham. Kira-kira ketika nanti disuruh motret, mereka bisa dong, ya harus ya. Oke, saya lanjutkan yang kedua. Yang kedua apa ini? Very long shoot. Bu, namanya kok hampir sama ya? Tadi extreme long shoot, sekarang very long shoot. Bedanya apa Bu? Terlihat dari gambar. Kalau extreme long shoot gambarnya sangat kecil, ekstrim, jadi long shoot berarti shootnya dari arah yang sangat jauh, ya kan? Nah, kalau very long shoot berarti agak mendekat objek, beda dengan ekstrim. Nah, very long shoot ini atau disingkat LS, nah merupakan batasan anatominya sama dengan full shoot, hanya pengambilan gambarnya lebih apa? Melebar, sehingga objeknya terlihat di layar semakin kecil. Ini contoh objek dari very long shoot. Nah, penggunaan set shoot ini untuk memperlihatkan posisi tempat atau lokasi yang terdapat objek manusia, hewan yang berada atau totalitas dari panorama. Jadi di sini ini objeknya berupa manusia terbang dan ini backgroundnya panorama. Ini menggunakan tipe shoot very long shoot. Sudah tahu secara jelas bedanya very long shoot dengan extreme long shoot? Oke, good. Sekarang yang ketiga. Kira-kira yang ketiga apa? Udah yang tahu? Yang ketiga apa? Udah belajar belum kemarin?
Udah belajar belum? Aduh, ketawa. Oke, saya lanjutkan ya. Yang ketiga yaitu apa? Full shoot. Boleh dibacakan. Siapa ya? Pras, bacakan Pras. Full shoot itu apa, Pras? Batasan anatominya dari ujung rambut sampai ujung kaki tampak secara keseluruhan dan biasanya pada objek yang bergerak seperti manusia dan hewan. Oke, good. Jadi full shoot di sini batasan anatominya dari ujung rambut sampai ujung kaki sehingga tampak secara keseluruhan pada objek yang bergerak. Jadi bisa manusia, bisa hewan. Di sini contohnya adalah manusia. Tahu ya? Oke. Yang keempat kira-kira apa? Yang keempat ada yang tahu? Nggak tahu, senyum lagi Nisa, senyum. Aduh Bu, tadi malam saya nggak baca Bu. Saya lihat drama Korea Bu. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah KS atau shoot. Nah, di sini sudah terlihat. Shoot atau sering disebut juga dengan apa? Medium long shoot. Merupakan apa? Jenis shoot pengembangan dari full shoot. Nah, dia merupakan pengembangan dari full shoot. Tapi di sini batasan anatominya dari ujung rambut sampai lutut. Kalau misalnya objeknya berdiri, ya, berarti dari sini sampai ya, lutut. Kalau objeknya duduk, nah ini seperti contohnya ini adalah objeknya duduk. Dari ujung rambut sampai lutut. Oke, saya lanjutkan yang berikutnya. Apa ini? Medium shoot. Nah, Bu, itu saya kok lebih tertarik ke fotonya ya Bu. Kayaknya kok asik Bu fotonya, itu di mana ya Bu? Kira-kira di mana fotonya? Gunung Bromo. Ada yang sudah pernah ke Bromo? Belum. Pernahnya ke gunung mana? Belum pernah semua. Oke, nanti kita agendakan. Misalnya ada waktu kita mainlah kemana itu sambil mempraktekkan apa tipe-tipe shoot. Bisa ya kalau misalnya kita jalan-jalan sambil praktek. Oh Bu, saya mau post up. Oh ini kan panorama, saya mau full shoot Bu. Oh saya mau extreme long shoot, mau long shoot. Bisa menerapkan ya. Jangan sampai kalian mau memotret gunung, ya, sing dipotret pucuke gunung ngisor tok. Nah gunungnya sini yang dipotret pakai sini extreme long shoot. Ya tidak bisa. Jadi tetap harus disesuaikan. Oke, lanjut. Medium shoot atau MS, tolong dibacakan Rika. Kok aku nggak apa-apa? Nggak kelihatan. Boleh maju ke sini. Boleh sini Mbak, sini. Waduh, nggak apa-apa. Ngantuk biar nggak ngantuk. Apa itu medium shoot Kak? Nah, boleh dari situ. Batasan anatominya ukuran setengah badan dari ujung rambut sampai pinggang atau perut. Ada juga yang menyebutnya busut. Kegunaannya untuk menunjukkan ekspresi juga variasi pengambilan gambar agar bisa semua shoot dalam satu adegan atau totalitas sama shootnya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Rika. Walaupun tidak kelihatan berani maju, walaupun di awal lupa aku. Ya apa-apa ya. Yang awalnya nggak kelihatan, tapi masih mau berusaha untuk menyampaikan. Oke, sudah lelah semua, coba saya ingin kalian berdiri dulu. Berdiri semuanya, berdiri. Tetap di tempatnya, berdiri yuk. Berdiri. Oke. Nanti kalau saya bilang tepuk satu, berarti satu kali. Oke? Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Loh, Bu Siska kok yang terlambat? Oke, tepuk sa. Tepuk sa. Tepuk satu. Tepuk satu satu. Tepuk satu. Tepuk satu 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 satu. Ada berapa? Oke, ulangi lagi. Konsentrasinya biar sama. Tepuk satu. Enggak sama. Ulangi. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu satu. Berapa tadi? Harusnya berapa? Dua. Satu. Tepuk satu. Satu. Satu.
satu-satu. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ada yang emosi sampainya. Kamu tadi itu berapa? Tadi kebanyakan itu. Gak apa-apa. Pokoknya tepuk tangan aja. Saya sudah pusing, Bu. Karena ini sudah mulai sore, Bu, dari tadi, Bu. Oke, tidak masalah. Tetap harus semangat. Oke, medium tooth. Jadi batasan anatominya sesuai yang disampaikan sama Rika tadi ya. Batasannya mana? Ukuran setengah badan dari ujung rambut sampai pinggang. Oke, lanjutnya. Bu, sebenarnya ada berapa toh Bu tipe shoot itu? Ya, di sini yang dibahas itu tipe shootnya ada 9. Oke. Nah, tipe shoot yang berikutnya yaitu medium close up. Nah, oke, silahkan dibaca sebentar ya. Sebentar di depan kok ada yang ketuk pintu ya. Sebentar ya, dibaca dulu. Dari mana, Mbak? Tadi habis panggilan habis diajak itu apa? Kemah pramuka. Oh gitu. Mau ada kegiatan kemah? Iya. Boleh duduk. Makasih. Iya. Mbak, yang baru datang, tadi kan sudah beberapa saya sampaikan untuk materi-materinya. Nanti menyesuaikan tanya temannya. Sekarang ini langsung mengikuti lanjutannya ya. Tidak apa-apa ya. Oke, soalnya tadi juga penting juga karena ada kegiatan mau kemah ada pramuka ya. Oke, yang lainnya sudah konsentrasi lagi ya. Ayo lanjutkan yang berikutnya nyampe mana tadi? Oke, sampai medium close up. Bu, saya biasanya tuh tahu-taunya tuh close up. Bu, kalau medium close up itu yang gimana ya? Nah, sekarang kita bahas medium close up. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, kira-kira sudah tahu belum? Sudah ya. Kalau saya lihat gambarnya tahu Bu itu medium close up. Tapi ketika nanti saya memotret disuruh medium close up tuh saya bingung ya. Jadi ini kita kondir dari mana ya medium close up? Batasannya dari mana? Biasanya kalian tuh kebanyakan kayak gitu. Iya atau iya? Iya. Nah, jadi kita pahami bersama-sama kalau medium close up atau disingkat MCU, yaitu apa? Sering disebut juga middle close up, merupakan tipe shoot yang batasannya dari mana? Mulai dari ujung kepala sampai dada atau dada sampai ujung kepala. Nah, di sini sering juga disebut sebagai potret setengah badan. Biasanya digunakan untuk foto-foto apa tadi? KTP. Foto apa lagi? Foto apa lagi? Kartu pelajar. Sekarang saya tanya, ketika kalian foto KTP, ketika kalian foto kartu pelajar, bilangnya Pak medium close up atau Pak setengah badan? Setengah badan. Gak keren ya. Lu kok gak keren? Ya harusnya yang keren dong. Kerennya gimana? Pak medium close up. Kira-kira tukang fotonya, fotografernya paham nggak? Enggak. Kalau dia benar-benar fotografer pasti paham. Oh iya Mbak, silahkan. Kalau enggak kasih gini. Kok lebih pintar dia ya daripada saya. Mungkin kayak gitu ya. Jadi medium close up ya, bahasanya itu dikenal di kalangan masyarakat itu biasanya setengah badan. Oke, saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Yang berikutnya apa? Close up. Medium close up. Medium itu berarti sedang, tengah-tengah, ya kan? Kalau close up berarti lebih besar lagi, lebih dekat lagi kameranya ke objek. Nah, kalau objeknya di sini manusia, berarti kalau close up contohnya yaitu batasannya dari ujung rambut hingga leher atau lebih turun ke bibir. Nah, itu contoh dari close up. Kira-kira kalau foto KTP pakai yang close up gini, kira-kira pas apa pas? Ya, foto KTP. Lebih oke pakai close up apa medium close up?
plus medium plus yang mungkin yang menjawab Bu saya suka close up aja Bu jasanya nanti kelihatan. Mungkin ada yang kayak gitu? Enggak. Oke, saya lanjutkan ya. Yang berikutnya yaitu apa? Big close up. Big itu besar. Close up berarti lebih besar lagi, wajahnya lebih fokus lagi. Nah, ini contohnya batasan anatominya lebih besar atau lebih lebar dan lebih detail. Lebih terlihat. Oh, itu matanya. Oh, matanya ternyata keren ya. Oh, alisnya ternyata hitam. Oh, hidungnya ternyata mancung. Beda foto yang dihasilkan big close up dengan full shoot. Kalau full shoot ya itu kan nggak kelihatan detail matanya, ya toh? Ya. Kalau big close up lebih terlihat. Nah, ini sering disebut sebagai apa? Istilah apa? BCU. Fokusnya pada bagian wajah. Saya lanjutkan. Nah, ini yang paling ekstrim, lebih dekat lagi, lebih detail lagi. Seperti yang dikatakan temanmu tadi, Bu, ekstrim close up itu ketika merekam mata menangis itu, nangisnya akan kelihatan, penontonnya akan ikut sedih, Bu. Inilah yang dimaksud tipe shoot ekstrim close up. Ekstrim close up, ini sudah terlalu capek ya. Nanti gantian kalian yang presentasi ya. Iya, oke, good. Ini terakhir saya sampaikan untuk extreme close up di sini yaitu batasan anatominya lebih detail dan cenderung mengambil satu bagian titik. Misalnya mata ya mata. Misalnya telinga ya telinga. Apalagi misalnya nanti ada pameran cincin ya cincin. Kalau misalnya pameran jam tangan ya jam tangan. Sesuai dengan objek apa yang akan kita shoot ya detailnya. Nah, kalau mata saya tadi nangis Bu biar kelihatan. Kalau misalnya jam tangan, kira-kira detail apa yang akan dilihat? Disampaikan detail apa? Detiknya oke, good, bagus. Waktunya Bu sekarang menunjukkan jam 2:30 menit, jam 2:45 menit. Jadi detailnya demi. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Sudah jelas semua? Nah. Oke, good. Oke, jadi paham ya anak-anak dari tipe-tipe shoot yang ada 9 tadi. Jadi ekstrim. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Sahabat sudah pengen pulang? Sudah pengen ngomong sendiri? Nanti presentasi ada waktunya sendiri. Gantian ya? Oh Nisa, sahabat apa Nisa? Iya. Oke, enggak apa-apa. Hati-hati ya, saya jadi curiga sama mereka berdua. Ada sesuatu? Enggak salah, Bu. Oke, lanjut kembali ke materi. Perhatiannya sudah bisa ke saya dan ke materi? Nanti kalau pengen ngomong kan? Iya. Oke, nah tadi sudah mempelajari tipe-tipe shoot, sudah jelas. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Beneran? Kalau nanti praktek bisa? Insya Allah bisa. Nah, ini nanti kalian kan sudah jelas ya. Ada sebuah proyeknya sederhana saja. Kalian merekam menggunakan tipe-tipe shoot ini. Jadi satu kelas ini nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti proyeknya mengambil 3 tipe shoot aja. Nanti pembagiannya, Bu, kelompok saya yang bagian mana? Yang bagian apa? Apakah saya full shootnya atau saya extreme long shootnya? Nanti ada LKPD yaitu jatuh. Sebentar ya. Oke, jadi LKPD nanti saya bagikan ke kalian. Kalian mengerjakan sesuai instruksi yang ada di LKPD. Oke. Nah, oke anak-anak, nanti dikumpulkan sekarang tadi mulai pembelajaran jam 2 siang.
ya, kita belajar 2 kali 24 jam. 24 jam. 24 jam. Kita belajar 2 jam pelajaran. Jadi 2 kali 45 menit. Ya enggak apa-apa kalau 2 kali 45 jam mau. Oke, nah satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok ya. Silahkan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Bagian apa-apa-apa, kelompok 1 bagian apa, kelompok 2 bagian apa, di situ ditulis. Nah, untuk melengkapi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak dari mana? Maaf Bu, tadi kita latihan tari Bu. Latihan tari. Iya. Untuk kegiatan apa Mbak? Untuk ngisi pensi di perkemahan. Oh, perkemahan yang tadi siapa ada lagi yang rapat tadi, jadi sampean berdua ini ikut menariknya. Iya. Oke. Jadi nanti langsung gabung ke teman-teman yang lain ya, mengikuti pelajaran selanjutnya. Ya, Siap. Oke, ya. Silakan. Terima kasih. Ya. Presentasi bagus sekali kelompok 1, 2, 3 juga sudah ada tanggapan-tanggapan dari temannya. Jadi pembelajaran hari ini kalian belajar tentang apa? Shoot. Nah, tipe shoot itu jadi ukuran-ukuran gambar yang akan direkam seberapanya ya, batas-batasannya. Jadi setiap objek yang direkam
tipe shootnya berbeda, maksudnya juga berbeda. Contohnya dari extreme close up, matanya yang kelihatan seperti itu melihatkan ekspresi di mata. Contohnya kayak gitu ya. Jadi sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, nanti silahkan dibuka di grup WA. Saya berikan tugas, nanti di rumah diselesaikan, pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Oke, paham? Nah, oke, kalau sudah paham, untuk materi selanjutnya setelah tugas itu dikumpulkan ke saya, materi selanjutnya adalah kita nanti akan membuat sebuah film pendek ya. Naskahnya, menyusun naskah dulu secara berkelompok, kelompoknya kelompok besar saja, nggak kecil-kecil, untuk membuat sebuah film pendek yang menerapkan tipe-tipe shoot. Jadi nanti kalian di rumah belajar lagi, oh pembuatan naskah itu caranya seperti ini, oh tipe shoot yang harus digunakan itu seperti ini, dan lain sebagainya, gitu ya. Oke. Nah, setelah kalian mempelajari ya kamera, ya tipe shoot, ya kamera angle dan lain sebagainya. Nah, kalian itu nanti akan memiliki keterampilan yang berbeda dengan sekolah SMA. Kelebihannya SMK adalah kalian memiliki keterampilan yang walaupun nanti kalian belum lulus pun kalian bisa menghasilkan uang. Loh, Bu, caranya bagaimana? Nah, kalian misalnya di sini punya keterampilan videografi. Misalnya tetangganya punya hajatan sunatan. Mas, saya tolong dibuatkan video, saya tolong dibuatkan video dokumenter, saya tolong difotokan dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan poin plus dari anak SMK, gitu ya. Jadi tetap semangat untuk belajar, jangan putus asa. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan siap-siap, komputernya dimatikan. Yana dipimpin doa. Duduknya yang bagus dulu. Persiapan berdoa mulai. Doa selesai. Langsung pulang ya. Ya, udah Bu. mampir-mampir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.